Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyosong hari-hari yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan belajar bersama kita, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua masih ingat pelajaran SKI minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Ya. Jadi alhamdulillah minggu kemarin kita sudah memasuki bab kedua atau pelajaran 2, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita sudah belajar bagaimana kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu Rasulullah mempunyai peran yang luar biasa dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Ya, tentunya kalian masih ingat poin-poinnya. Ya, jadi beliau berperan dalam Hilf al-Fudul, membentuk Baitul Mal, apalagi ya banyak di sana ya, kalian masih ingat. Kemudian beliau juga memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Ya. Beliau sayang pada anak-anak, sayang pada pelayannya, mengasihi orang yang lemah, pemurah, pemaaf dan dermawan. Ya, itu yang kita pelajari minggu kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memelihara lingkungan hidup, ya, dan meneladani cara bergaul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi itu tidak hanya sayang kepada manusia, ya. Beliau tidak hanya baik kepada manusia, akan tetapi karena beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kebaikannya juga kepada lingkungan hidup, kepada tumbuh-tumbuhan dan juga kepada binatang. Ya. Baik, kita akan coba pelajari bagaimana Rasulullah sangat menyayangi pada binatang. Ya. Baik, kalian bisa melihat bukunya ya, halaman 25 sampai dengan halaman 28. Ya. Pertama, Rasulullah menyayangi binatang. Bagaimana bentuk menyayangi binatang yang dicontohkan Rasulullah yang harus kita teladani? Ya. Yang pertama, beliau itu lemah lembut kepada binatang. Ya. Jadi suatu ketika diceritakan di buku itu, Aisyah menunggangi seekor unta. Ya. Seekor unta, karena untanya itu nakal, kemudian Aisyah memukulnya. Ya, Aisyah memukulnya. Nah, melihat Aisyah memukul unta itu, kemudian Rasulullah menegur Aisyah. Wahai Aisyah, hendaknya engkau berlaku lemah lembut kepada binatang. Ya. Ini harus kita teladani. Jangan sampai hanya sekedar binatang saja kita perlakukan seenaknya, tidak dengan lembut. Kemudian yang kedua, tidak membebani binatang di luar kemampuannya. Jadi kalau misalnya kita menunggang kuda, tidak boleh ditunggangi dengan banyak orang, misalnya satu orang ya satu orang. Tidak boleh membebani dengan beban yang di luar kemampuan binatang itu. Tidak memisahkan anak dengan induknya. Ya, kalau kita punya kambing misalnya ya, kita jual induknya saja atau kita jual anaknya saja, tidak boleh kalau memang anaknya itu masih menyusui. Harus kita jual dua-duanya, misalnya gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh memisahkan antara anak dan induknya ketika anaknya itu masih butuh kasih sayang dari induknya, masih menyusui. Kemudian tidak menyembelih hewan. Ketika menyembelih hewan harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak
dengan menyakiti hewan tersebut. Jadi kalau menyembelih hewan, kita harus memakai pisau yang tajam, tidak boleh menggunakan pisau yang tidak tajam, pisau yang ketul, ya, sehingga hewan itu merasa kesakitan. Disembelih dengan cara yang terbaik sehingga hewan itu tidak sakit, ya. Itu etika dalam menyembelih hewan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah yang harus kita teladani. Kemudian kalau ada hewan yang sakit tidak boleh disembelih, ya. Kita punya ayam yang sakit, wah, daripada mati disembelih saja. Nah, itu tidak boleh. Ya, kita tunggu dulu sampai sembuh baru disembelih. Kemudian tidak menjadikan hewan sebagai sasaran lomba memanah. Jadi ketika zaman jahiliyah itu ada sebuah tradisi perlombaan, ya, memanah, ya. Karena di zaman Nabi dulu salah satu ketangkasannya adalah memanah. Ada berkuda, ada memanah, dan ada berenang. Nah, salah satu ketangkasannya adalah memanah. Ketika itu ada sebuah tradisi lomba memanah, di mana yang dijadikan sasaran itu adalah binatang yang hidup. Ya, binatang itu lari, kemudian dijadikan sasaran memanah. Nah, kemudian Rasulullah melarang itu. Tidak boleh menjadikan hewan sebagai sasaran lomba memanah. Itu berapa contoh teladan yang diberikan Rasulullah pada kita bagaimana cara kita menyayangi binatang. Kemudian menyayangi tumbuhan. Jadi Rasulullah dalam setiap pertempuran itu selain melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, Rasulullah juga berpesan agar tidak merusak kebun-kebun kurma, tidak memotong tumbuh-tumbuhan, memotong pepohonan. Itu merupakan ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada pasukan umat Islam ketika itu. Ini sebagai bukti bahwa Rasulullah itu menyayangi tumbuh-tumbuhan. Kita yang mungkin sekarang tidak ada peperangan, cara kita menyayangi tumbuh-tumbuhan adalah dengan merawat. Kalau kita di rumah punya bunga-bunga, ya kita rawat bunga-bunga itu. Kita sirami, ya, dengan baik, ya. Kita bersihkan, ya, agar tumbuh dengan sempurna. Bisa kita nikmati keindahannya. Anak-anakku semua, ya, kita lanjutkan di poin C. Bagaimana cara bergaul Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebetulnya banyak poin yang mestinya kita pelajari di cara bergaul Nabi Muhammad SAW. Ya, di buku ini hanya dipelajari 3 saja. Ya, 3 saja. 3 saja. Ya. Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Ya. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah diutus Rasulullah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Pertama, ya, cara bergaul Nabi adalah berkata jujur. Ini penting, ya. Jadi kita seringkali ketika bercanda, ketika bermain dengan teman-teman itu terselip kata-kata kebohongan. Ya. Padahal kita tidak boleh berbohong meskipun bercanda. Ini perlu kita garis bawahi karena kejujuran ini sangat penting, ya. Dan biasanya kebohongan itu akan melahirkan kebohongan berikutnya, ya. Jadi kalau kita sekali berbohong, maka untuk menutupi kebohongan yang pertama itu kita butuh kebohongan berikutnya. Ya, ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu kita tidak boleh berbohong meskipun bercanda. Kita harus jujur kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah sejak kecil tidak pernah berbohong. Beliau jujur. Kemudian yang kedua, beliau amanah.
Ini juga sangat penting. Nah, jadi beliau itu tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan kepada Rasulullah. Meskipun orang-orang kafir Quraisy itu menganggap Rasulullah gila, menganggap Rasulullah itu tidak waras, ya, sakit jiwanya, tapi orang-orang kafir Quraisy tetap menitipkan barang-barangnya itu kepada Rasulullah, karena ya beliau itu tidak pernah mengingkari amanah yang diberikan kepadanya. Ya, kita mungkin masih ingat atau anak-anak pernah mendengar kisah bagaimana peletakan Hajar Aswad ketika ada renovasi Ka'bah. Ya, nanti insya Allah di pelajaran berikutnya atau di kelas 4 kita akan belajar ini kelas 4 ya. Masya Allah. Ya, jadi di pelajaran berikutnya kita akan belajar bagaimana Rasulullah dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy ketika ada renovasi Ka'bah. Beliau dipercaya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Ya, jadi ketika itu terjadi perselisihan, orang-orang Quraisy merasa dirinya paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Jadi suku-suku di Makkah ketika itu merasa dia paling mulia, paling pantas untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Mereka berselisih, bahkan hampir terjadi peperangan. Kemudian datanglah Rasulullah dan orang-orang bersepakat, wah ini aja Muhammad saja yang kita mintai sarannya bagaimana mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya. Nanti pelajarannya berikutnya. Ya. Rasulullah dipercaya seperti itu karena orang-orang kafir Quraisy yakin bahwasanya Rasulullah adalah orang yang amanah. Makanya kemudian beliau dipercaya untuk melaksanakannya. Ya. Yang ketiga, Rasul adalah orang yang sangat ramah. Ramah kepada siapapun, baik kepada teman maupun kepada orang-orang yang membencinya. Beliau tetap berperilaku ramah. Banyak kisah orang-orang masuk Islam karena keramahan beliau. Jadi ada orang Badui yang memegang surban beliau, menarik surbannya sampai kemudian leher beliau memerah. Akan tapi Rasulullah tidak marah, tetap tersenyum. Bahkan ada sahabat yang akan memukul orang Badui itu dilarang. Tetap dengan ramah menanyakan apa yang diinginkan oleh orang Badui itu. Ternyata orang Badui itu ingin mendapatkan sedekah dari Rasulullah. Ada yang meludahi Rasulullah tetap ramah. Sehingga yang meludahi itu terkesan dan masuk Islam. Ada yang orang buta yang mencaci maki beliau, tetap beliau suapi. Beliau suapi. Sampai kemudian ketika zamannya Abu Bakar, bertanyalah si wanita buta ini, kenapa kok sekarang yang menyuapi berbeda? Karena ganti Abu Bakar yang menyuapi. Kemudian disampaikan, oh dulu itu yang menyuapi adalah Muhammad Rasulullah. Nah, oh begitu. Padahal ketika disuapi aku caci maki Muhammad. Kemudian orang yang buta itu masuk Islam. Begitulah sifat ramah Rasulullah yang sangat penting dalam dakwah Islam. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi, umat Rasulullah Muhammad, kita harus meneladani sikap ramah ini kepada siapapun, dimanapun kita harus bersikap ramah. Karena dengan begitulah Islam itu akan kelihatan baik. Wajah Islam itu akan terlihat baik kepada siapapun. Baik anak-anakku semua, itu saja yang
bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah kita menyelesaikan bab 2. Bab 2 ini sangat gampang ya pelajarannya, bisa kita ingat dengan mudah. Nah, minggu depan insya Allah kita penilaian harian lagi bab 2 ya. Tugasnya hari ini kalian merangkum apa yang Ustadz sampaikan. Kalian baca bukunya halaman 25 sampai dengan 28 ya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.